Pemirsa, kita akan berbincang mengenai bantuan ataupun donasi dari warga negara Indonesia dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Melani dan juga Ibu Dewi yang merupakan KJRI dari Los Angeles. Kita akan menuju ke Ibu Melani terlebih dahulu. Ibu Melani, ini sebelum kita masuk ke dalam berbincang tentang proses donasi ataupun pembagian donasi dari WNI ini, mungkin bisa diceritakan di mana lokasi rumah Ibu Melani? Apakah di Los Angeles? Iya, tepatnya di daerah pertengahan kota antara Koreatown dan Beverly Hills, dekat Hancock Park namanya. Oke, pada saat kejadian di tanggal 7 Januari kemarin, ini Ibu berada di mana? Mungkin bisa diceritakan peristiwa itu. Sebenarnya pas hari itu mulai kejadian, saya lagi pindahan sebenarnya, baru aja masuk apartemen di daerah yang baru saja saya sebutkan, sehingga hari itu saya fokus saya agak-agak terpecah-pecah, dan kemudian ketika WhatsApp grup Indonesian Women Alliance yang di mana saya tergabung itu mulai ribut, di situ baru saya menyadari bahwa api ini rupanya jauh lebih parah dari yang saya perkirakan gitu. Dan ketika kami mendengar bahwa ada 2 dari anggota Indonesian Women Alliance yang terdampak langsung, bahkan kehilangan rumah dikarenakan api yang dari Itchen Fire, itu kami langsung berinisiatif untuk membuka donation untuk khususnya untuk Iwa Sisters kami. Dan kemudian sehari berikutnya lagi kami mendengar bahwa ada juga teman-teman kami yang kebetulan juga perempuan yang juga kehilangan rumah dikarenakan Itchen Fire tersebut. Baik, ini berbicara tentang donasi, mungkin bisa diceritakan ini dilaksanakan dari siapa dan akan dibagikan kepada siapa, Bu? Kami dari Indonesian Women Alliance mengumpulkan donasi ini berupa monetary donation awalnya mulai hari Kamis kemarin, yang selama ini kami tampung lewat Zelle account kami, dan akan kami berikan kepada members atau Iwa Sisters kami. Dan sesuai diskusi dengan teman-teman pengurus juga rencananya kami akan bagikan juga sebagian untuk teman-teman perempuan lainnya yang di luar Iwa juga. Dan mulai hari Jumat kemarin kami juga sudah mulai membuka donation drive untuk barang-barang karena kami menyadari pentingnya dan perlunya juga untuk membantu warga setempat dan juga para firefighters, apalagi salah satu anggota komunitas kita juga kan adalah seorang firefighter. Jadi kami mulai mengumpulkan barang-barang yang selama ini kami pantau yang paling dibutuhkan seperti air, energy drinks, protein bar, energy bar, undergarments, kaos kaki, dan lain-lain yang rencananya akan kami bagikan ke local shelters seperti YMCA dan juga ke beberapa fire stations untuk para pemadam kebakaran. Oke, Bu Melani, artinya ini bukan hanya dibagikan kepada WNI saja, tapi juga untuk warga negara Amerika Serikat ataupun siapapun yang terkena kebakaran itu? Ya, betul. Oke, untuk skema pembagian donasi ini seperti apa, Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Jadi mulai kemarin itu ketika kami mulai mengumpulkan barang-barang, memang karena mungkin sudah tahu juga bahwa air quality di Los Angeles dan sekitarnya sangat-sangat buruk, sehingga banyak juga teman-teman kami yang akhirnya langsung membawa ke shelter terdekat mereka. Dan yang sebagian juga hanya melakukan delivery service untuk dikumpulkan di tempat kami. Nah, nanti itu sebentar malam dan juga besok pagi rencananya tergantung dari traffic drop off barang-barang ini yang sampai saat ini masih berlanjut di tempat kami. Rencananya sebentar malam kami akan mulai drop di beberapa fire station dan kalau sudah kemalaman mungkin beberapa barang lainnya akan kami drop off di Senin pagi di shelter terdekat.
seperti YMCA daerah Koreatown. Oke, saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Dewi dari KJRI. Ibu Dewi, apa kabar? Selamat tengah malam, Mbak. Oh ya, apa kabar Kabar Bu baik kami, Dewi? Mbak. Oke, Bu Dewi, ini kan proses donasi juga tentu dari KJRI juga terlibat di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan, Bu Dewi. Baik, Mbak. Jadi sejujurnya kami ini baru kemarin terima dari grup diaspora bahwa teman-teman diaspora, kelompok-kelompok masyarakat, di antaranya kelompok Indonesian Women Alliance yang Mbak Melani salah satu pengurusnya, mereka mulai buka open donation. Dan sebenarnya ada banyak ya Mbak Melani ya, ada teman-teman dari Paguyuban Jawa Plus, ada dari teman-teman kaum Buddhis. Jadi banyak sekali Mbak, sebenarnya simpul-simpul masyarakat kita yang langsung bergerak cepat untuk membantu setidaknya meringankan beban korban-korban bencana ini, dan tidak hanya WNI tapi diaspora dan malah lebih besar lagi untuk masyarakat Los Angeles secara keseluruhan. Jadi kemarin ketika kami menerima pesan dari teman-teman diaspora, langsunglah kami kebetulan kami punya alhamdulillah ada stok masker dan air kemasan. Jadi karena tahu dari grupnya kelompoknya Mbak Melani menerima donasi untuk hingga hari ini, jadi kami berencana hari ini akan mengantarkan masker N95 dan air kemasan ke kantornya Mbak Melani, seperti itu, Mbak. Oke, Tapi juga kami secara berkolaborasi juga dengan masyarakat. Tadi mungkin Mbak Melani nanti akan cerita lagi bahwa kita insya Allah akan teman-teman diaspora akan melakukan funding untuk untuk meringankan yang akan dipakai untuk kembali lagi untuk donasi. Dan kalau tidak salah nanti akan dilakukan di KJRI hari Minggu kalau belum ada perubahan. Tapi mungkin nanti Mbak Melani bisa cerita mengenai acara fundraising ini seperti apa. oke. Untuk skema pembagiannya Iya, baik. nanti ini akan seperti apa, Bu Dewi? Kalau sementara ini kami memang akan drop dulu ke Iwa. Jadi nanti tadi seperti tadi Mbak Melani ceritakan akan di drop pertama ke teman-teman perempuan di LA, terus kemudian akan di drop di shelter-shelter, di antaranya yang paling dekat di YMCA yang di Koreatown. Tapi nanti untuk skema yang lebih luasnya mungkin nanti hari Senin besok ketika mulai kerja, mungkin nanti kami akan diskusi lagi untuk bagaimana kami bisa berkontribusi lebih lebih banyak, lebih dalam lagi untuk membantu warga LA secara keseluruhan. Oke, Bu Dewi, untuk WNI yang terdampak kebakaran ini, apakah Bu Dewi dari KJRI sudah memiliki data resmi, data pasti jumlah WNI yang terdampak? Kemudian disebutkan bahwa WNI ini akan melaporkan melalui pesan singkat begitu. Apa saja laporan-laporan termasuk di dalamnya mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh WNI itu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dewi. Sejujurnya Mbak, dari tanggal 7 kemarin itu baru ada 4 orang yang mengkontak KJRI secara langsung. Semua dalam keadaan sehat dan aman. Hanya satu yang minta tolong dibawakan makanan karena dia berlindungnya di sebuah gereja, jadi bukan di shelter resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah Amerika, tapi karena berlindung ke tempat lain, jadi dia meminta bantuan makanan kepada kami dan juga masker. Jadi kemarin sudah kami drop makanan instan, maupun waktu itu kita belikan juga hot food, makanan yang panas gitu kan, dan juga kita drop masker, vitamin. Selainnya sejauh ini alhamdulillah tidak ada masyarakat yang mungkin belum yang meminta bantuan yang aneh-aneh lah Mbak. Jadi alhamdulillah sepertinya masyarakat kita memang kekeluargaannya sepertinya sangat kuat. Jadi ketika teman-teman yang khususnya di daerah Altadena, Pasadena yang terkena dampak dan banyak itu sepertinya langsung ditolong dengan
teman-teman dengan masyarakat Indonesia lainnya gitu loh, Mbak. Secara resmi belum ada data, kami kemarin menghitung berdasarkan data yang kami miliki, data resmi kami, untuk daerah-daerah yang terkena itu ada 97 orang. Tapi kemarin kan, sejak kemarin kan, api yang di Palisade kan meluas. Jadi kami harus mengupdate lagi data-data WNI yang kemungkinan terdampak yang di daerah Encino, di daerah Brentwood, Calabasas, atau Sherman Oaks. Jadi kami saat ini belum punya lagi yang lebih update dari 97 itu, Mbak. Cuman kami juga sudah kontak teman-teman mahasiswa melalui Permias, karena apinya itu kan sekarang udah mulai mendekati kampus UCLA. Kami juga sudah kontak teman-teman UCLA. Kebetulan memang mayoritas mahasiswa kita sekarang masih di Indonesia, masih masih liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi kami juga sudah kontak teman-teman di UCLA dan mereka bilang sih mereka masih aman, dan kebanyakan memang tidak tinggal di area kampus UCLA, jadi situasinya masih aman bagi mereka. Seperti itu, Mbak. Oke Bu Dewi, artinya yang baru melaporkan ini ada 4 orang, tadi disebutkan jumlah WNI yang ada di lokasi terdampak ini sekiranya ada, kalau saya nggak salah ada 97 orang. Semoga kita berharap mereka yang belum melaporkan ini mereka dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Ibu, secara total data yang ada di KJRI ini, jumlah WNI yang ada di Los Angeles ataupun yang berada di sekitaran lokasi terdampak kebakaran ini ada berapa Ibu? Kalau secara resmi, Mbak, di wilayah kerja kami yang mencakup berapa state ya? California Selatan, Nevada Selatan, eh, Arizona, Utah, dan Colorado dan Hawaii. Ada yang resmi ya, Mbak ya, ada 17.000. Walaupun jumlah ini memang sebagian besar ada di Southern California. Cuma memang yang paling banyak memang bukan di wilayah yang kemarin terkena bencana kebakaran, Mbak. Walaupun mungkin kalau semakin memburuk, ya ini kan banyak kan yang di sosmed itu bilang kalau udah lewat Freeway 405 itu akan ke Beverly Hills, dari Beverly Hills ke downtown, downtown itu akan nanti lebih timur lagi itu justru daerah masyarakat kita. Cuma kan masalahnya kan lebih banyak lagi yang tidak melapor ya, Mbak ya. Jadi perkiraan kami mungkin di wilayah Southern California mungkin ya sekitar 10.000 lebih masyarakat WNI, tapi untungnya memang bukan di daerah yang terkena bencana kebakaran ini, Mbak. Baik Bu Dewi, kita akan menuju ke Bu Melani lagi. Bu Melani, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana proses donasi ini dilakukan, kemudian pengumpulan barang-barang donasi, ini sistemnya seperti apa? Jadi seperti yang tadi Bu Dewi jelaskan, ada banyak sekali komunitas Indonesia di daerah Los Angeles dan sekitarnya. Dan memang selain dari Indonesian Women Alliance, ada juga komunitas lainnya yang sudah melakukan bakti sosial ini, dan bahkan sudah langsung ngedrop ke tempat-tempat shelter yang lainnya dan mengumpulkan dana-dana yang lainnya juga. Di sini juga ada Indonesian Diaspora Network Los Angeles yang kami juga kerjasama dan tergabung. Memang tidak ada donation drive yang tersentralisasi, tapi yang dilakukan adalah kami mempromosikan semua effort untuk fundraising campaign ini, baik itu melalui uang ataupun barang. Kebetulan memang saat ini Indonesian Women Alliance yang masih sedang mengumpulkan koleksi barang-barang donation tersebut yang seperti juga Ibu Dewi sudah jelaskan akan kami bagikan ke warga lokal, shelter-shelter dan titik-titik pemadam kebakaran yang bisa kami jangkau dengan aman. Dan teman-teman kami khususnya Iwa Sisters atau anggota Iwa yang terdampak langsung, selain yang kehilangan rumah juga ada yang displaced atau harus evakuasi, tapi alhamdulillah puji Tuhan selama ini mereka sudah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari komunitas teman-teman, sehingga untuk barang-barangnya akan kami khususkan ke warga lokal dan juga pemadam kebakaran, dan dananya
akan kami bagikan kepada anggota-anggota dari organisasi masyarakat yang sedang melakukan fundraising campaign masing-masing ini. Dan juga hari Minggu depan tanggal 19 bekerja sama dengan KJRI Los Angeles, kami akan mengadakan doa bersama atau prayer vigil di KJRI dan melibatkan semua organisasi masyarakat di Los Angeles, Southern California, dan seluruh warga yang ingin hadir. Dan mudah-mudahan di acara tersebut kami bisa mempromosikan lebih lanjut tentang kampanye fundraising yang sedang berjalan. Baik, terima kasih Bu Melani. Semoga proses donasi ataupun kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di sana bisa berjalan dengan baik. Dan Ibu, terima kasih sudah terhubung bersama kami. Semoga sehat selalu dan terus menjaga kesehatan. Dan Ibu Dewi, segmen selanjutnya kita masih akan berbincang dengan Ibu Dewi terkait dengan bagaimana WNI yang berada di sana. Setelah jeda iklan berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News TV One masih akan kembali.